Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, ahlan wa sahlan. Ini pertama kali pertemuan saya dengan antum setelah bulan Ramadan kemarin ya, berarti. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya dan antum semua kesehatan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan kepada kita istiqamah. Karena istiqamah adalah hal yang sangat luar biasa yang tentunya tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang. Dan inti dari agama Islam adalah istiqamah beribadah kepada Allah, istiqamah menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian meninggal di dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, salawat beserta salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, perlu diketahui, biasanya kajian rutinan saya itu membahas tentang akidah, yang mana kita sudah menyelesaikan dua kitab. Yang pertama kitab Lamiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kitab yang kedua yang sudah kita selesaikan di sebelum Ramadan kemarin adalah kitab Syarah Usul Iman karangan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sebenarnya saya ingin membahas akidah lanjutan, ya, tapi saya masih mencari kitab yang cocok untuk audiens. Karena percuma saya paham, antum nggak paham. Makanya saya cari kitab yang sekiranya bisa mudah dipahami oleh antum semua. Dan saya lihat ada kitab yang bagus, namanya kitab Qawaidul Muthlah, yaitu kaidah-kaidah yang berkaitan tentang nama dan sifat Allah. Ya, di situ disebutkan kaidah yang berkaitan tentang nama Allah dan kaidah yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Sangat bagus pembahasan tentang akidah. Insyaallah ya, di pertemuan yang selanjutnya insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan akidah kita. Tapi untuk kali ini ya, tema yang akan kita bahas tematik terlebih dahulu ya. Tematik terlebih dahulu. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini tidak lain adalah luasnya rahmat Allah, atau jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu tema ini sering disampaikan oleh para ustadz, para syekh. Tapi namanya ilmu itu diulang-ulang, tidak cuma sekali dua kali. Ya, tidak cuma sekali atau dua kali. Cerita saja jamaah sekalian, saya belajar kitab fikih, kitab warisan ya. Kitab Faraid, pembagian warisan, itu kitab yang menurut saya adalah kitab yang paling rumit di dalam kitab fikih. Ya, kitab Faraid atau kitab warisan. Ya, bagaimana ini dapat berapa, ini dapat berapa. Saya di Yaman dulu, saya sampai belajar 4 kali. Saya sampai belajar berapa kali? 4 kali. Pertama kali belajar mungkin saya akan mendapatkan maklumat sekitar 20%.
Saya ulang lagi yang kedua, semakin banyak maklumat yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan 50%. Ngulang ketiga kalinya, ngulang keempat kalinya dengan para guru yang berbeda. Itulah ilmu. Ya, tidak cukup sekali atau dua kali, tapi perlu diulang-ulang. Dan tentu pembahasan ini sering dibahas ya oleh para ustadz, para syekh, tapi ini kita ulang lagi untuk mengingatkan saya pribadi kemudian kepada antum semua. Oleh karena itu ada perkataan para ulama, ma takarrara taqarrara. Ma takarrara taqarrara. Sesuatu yang terulang-ulang maka akan menetap. Takarrar itu artinya terulang-ulang. Taqarrar itu artinya menetap. Makanya antum sangat mungkin sekali hafalan Al-Fatihah. Kenapa sebabnya? Fasih ya bahkan ya. Karena setiap hari diulang-ulang 5 kali, gitu kan? Itu kalau salat wajib saja, belum salat sunnahnya. Ya, lebih luar biasa lagi kalau antum mau mengulang-ulang pelajaran ya, mengulang-ulang menghafal Al-Qur'an yang lainnya selain Al-Fatihah. Oh, luar biasa. Ya, luar biasa. Semakin banyak hafalan yang antum punya. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang rahmat Allah, tentu sering dalam ayat Al-Quran antum sering dengar Allah mengingatkan kepada kita semua ya bahwasanya Allah memiliki sifat Rahim. Bahkan dalam surat Al-Fatihah pun kita sering membacanya Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lain sangat banyak Allah mengatakan Innallaha Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Rahmat. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mengatakan seperti ini, annahu qala qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin. Suatu hari ya ada orang-orang yang ditawan dari orang-orang kafir. Perang zaman dahulu biasanya yang kalah nanti ditawan. Dalam bahasa fikihnya nanti orang yang ditawan ini nanti dikasih pilihan. Yang menentukan pilihan adalah presidennya. Kalau zaman dulu berarti siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan laki-laki yang ditawan, ya orang kafir laki-laki yang ditawan. Nanti dikasih pilihan dalam fikih itu. Bagusnya diapain orang ini? Ya, apakah dijadikan budak? Ya, dalam fikih seperti itu. Atau dibunuh kalau memang dia memang pentolannya orang-orang kafir. Kalau kita bebaskan nanti dia malah menjadi arogan, bahkan menjadi mata-matanya kaum muslimin, akan menghancurkan kaum muslimin. Atau dijadikan tebusan. Namanya perang, ada juga kaum muslimin yang ditangkap sama mereka, ya atau tidak? Saya lepaskan tawanan Anda, Anda lepaskan tawanan kami, gitu kan? Itu pembahasannya dibahas panjang lebar dalam masalah fikih. Baik, intinya disebutkan dalam hadis ini ada seseorang orang kafir yang ditawan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara orang yang ditawan di situ ada imro'atun, yaitu perempuan ditangkap. Ada seorang perempuan. Kemudian perempuan ini mengatakan tabtaghi idza wajadat sabiyan fi sabi. Perempuan ini ya bercita-cita seakan-akan dia bercita-cita, duhai seandainya anak saya di sini, duhai seandainya anak saya juga di sini, saya akan susui anak saya, ya, saya akan peluk anak saya akan berikan kasih sayang kepada anak saya. Akhirnya di akhir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai para sahabat, lihat bagaimana luar biasanya kasih sayang seorang ibu kepada siapa? Anaknya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladihi. Ketahuilah wahai para sahabat, Allah lebih rahmat kepada kalian daripada rahmatnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ibu kita memang rahmat luar biasa ya. Karena itu diantara orang yang paling memiliki kasih sayang kepada anaknya adalah ibu. Ya, bapak sama-sama memiliki kasih sayang. Cuma kasih sayang ibu itu lebih dominan, lebih luar biasa. Perhatiannya luar biasa, bahkan terkadang batinnya nyambung, gitu kan? Anaknya terjadi musibah atau
ya yang lainnya, ibunya merasakan terkadang saking dekatnya batinnya dengan anaknya. Semua dikarenakan kasih sayang. Semua dikarenakan kasih sayang. Tapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala lebih rahmat, lebih kasih sayang kepada kita, yaitu para hamba Allah Subhanahu wa taala. Lebih rahmat daripada seorang ibu kepada anaknya. Kemudian dalam hadis yang lain, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmatin. Anzala minha rahmatun wahidatun bainal jinni wal ins wal bahaim wal hawam." Nabi mengatakan, Allah memiliki berapa rahmat? 100 rahmat. Ya, Allah memiliki 100 rahmat. Datang satu rahmat ini, Pak Rahmat. Baru datang satu di majelis kita ya. Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah hanya menurunkan satu rahmat. Ya, di muka bumi ini Allah turunkan kepada jin, wal ings, manusia, wal bahaim, hewan-hewan, wal hawam, binatang buas. Fabiha yata'atafun. Dengan satu rahmat ini, ya, mereka para makhluk saling kasih sayang satu sama lain. Wa biha yatarahamun, mereka saling mengasihani satu sama lain. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dengan satu rahmat yang Allah turunkan ke bumi ini, binatang buas tidak mungkin memakan anaknya. Memang ada kasus binatang buas memakan anaknya sendiri, tapi jarang kasusnya. Yang lebih sering itu apa? Binatang buas melindungi anaknya sendiri, kan gitu. Kucing, singa, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah. Sisanya berapa berarti? 99 rahmat. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah berikan kepada hambanya kelak di yaumil qiyamah. Antum merasakan sekarang rahmat yang satu saja sudah kita rasakan luar biasa atau tidak? Luar biasa. Lalu bagaimana dengan 99 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika di mana? Di akhirat. Luar biasa jamaah sekalian, rahimakumullah. Karena itu kenikmatan yang ada di surga itu luar biasa. Kenapa? Karena 99 rahmat Allah berikan di akhirat. Dan di antara ya fase akhirat adalah apa? Surga. Makanya surga luar biasa, bertingkat-tingkat. Bahkan dalam hadis juga dikatakan surga memiliki 100 tingkatan. Ya. Sebagian ulama mengatakan ribuan tingkatan surga. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Rahmat, Allah memiliki kasih sayang yang luas, yang luar biasa. Di antara ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 7. Allah berfirman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma." Surat Ghafir ayat 7. Itu Allah mengisahkan doanya orang-orang saleh. Wahai Tuhan kami, ya Allah, sungguh rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Dalam ayat ini ya Allah mengatakan sungguh ya rahmat dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ditafsirkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat tersebut, apa maksudnya rahmat dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu? Beliau mengatakan minal alamil ulwi wasufli al-barri wal fajiri. Ketahuilah rahmat Allah itu akan dirasakan oleh seluruh makhluk. Al-ulwi yang ada di atas. Makhluk yang ada di atas banyak atau tidak? Banyak, luar biasa. Di antaranya makhluk yang terbanyak yang ada di atas apa? Malaikat. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya. Malaikat itu pernah memenuhi satu langit yang mana di setiap waktu itu dihuni oleh sekitar 70.000 malaikat. Nanti ganti 70.000 yang lain. Ya, setiap hari seperti itu. Bayangkan sehari 70.000. Umur di dunia ini berapa? Ribuan tahun, gitu kan? Maka betapa banyak jumlah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas. Baik, apa kata beliau Al-Imam As-Sa'di? Beliau mengatakan, maksudnya rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Itu maksudnya bahwasanya rahmat Allah itu dirasakan oleh makhluk yang ada di atas.
wa sufli, dan makhluk yang ada di mana? Bawah. Kita di atas apa di bawah? Bumi datar atau bulat? Nggak selesai kalau bahas itu. Baik, di bawah kita ya. Nah, kita merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita, jin, ya, kemudian manusia, kemudian hewan, ya, tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lainnya. Al-barri wal fajir, bahkan rahmat Allah dirasakan oleh orang yang baik atau orang yang buruk, fajir, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat, orang yang merampok masih bisa makan atau tidak? Masih. Orang yang membunuh saudaranya masih bisa makan atau tidak? Masih. Orang yang berzina masih bisa tidur atau tidak? Masih. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dirasakan tidak hanya kepada orang yang baik, orang yang buruk, yang jahat sekalipun masih menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kenapa Allah mengatakan sungguh rahmatku ya mencakup segala sesuatu atau dirasakan oleh segala makhluk. Nah, kemudian Al-Imam As-Sa'di mengatakan, fala makhluqah, tidak ada makhluk satupun illa waqad wasalat ilaihi rahmatullah, kecuali dia sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak tersisa satu makhluk pun kecuali makhluk tersebut semuanya sudah mendapatkan atau merasakan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia semuanya. Tidak terkecuali. Ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Jadi sekarang pertanyaan jamaah sekalian, apa faedahnya? Apa faedahnya kita mengetahui bahwasanya rahmat Allah itu luas? Kasih sayang Allah itu sangat luas. Apa faedahnya? Karena sebagian orang, disebutkan oleh para ulama, sebagian orang kalau dia tidak tahu rahmat Allah itu luas, terkadang orang yang sudah terjerumus di dalam kemaksiatan, dia menganggap bahwasanya sudah tidak ada lagi pintu taubat, sehingga dia sudah tidak mau peduli dengan agama Islam. Wah, saya sudah dari kecil, atau taruhlah saya sudah dari umur balik, umur 15 tahun saya sudah minum khamr terus, sekarang saya umur 60 tahun. Wah, gak mungkin Allah akan menerima tobat saya. Kenapa? Karena dia tidak membaca ya ayat-ayat dalam Al-Quran. Apa artinya rahmat? Ya, bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Makanya ada kisah yang menarik jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada seseorang yang semasa hidupnya merasa bahwasanya amalannya kurang. Ya, amalannya apa? Kurang. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Saya sebutkan hadisnya riwayat Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, asrafa rajulun ala nafsihi. Ada seseorang yang merasa di dunia itu amal solehnya kurang. Bahkan sebagian riwayat mengatakan amal soleh yang dia lakukan hanya bertauhid. Apa yang bertauhid? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Salat enggak pernah. Puasa tidak pernah. Berarti dia hanya melakukan usul syariat, fondasi syariat, yaitu apa? Iman kepada Allah. Adapun cabangnya syariat enggak dia lakukan. Salat enggak, puasa enggak, ya, haji tidak. Nah, akhirnya dia merasa apa? Saya sudah dari kecil, ya, saya tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia putus asa. Dia merasa bahwasanya rahmat Allah tidak luas. Akhirnya dia mengatakan kepada anaknya, ausa bibanihi faqala idza anna mittu fa ahriquni. Wahai anakku, ya, kalau aku meninggal dunia, tolong bakar jasadku. Kalau aku meninggal dunia, tolong bakar jasadku. Ya, saking putus asanya, saya di dunia nggak pernah amal soleh. Amal soleh saya cuma tauhid saja, udah beriman kepada Allah. Nggak ada amal soleh yang lain. Akhirnya dia mewasiatkan kepada anaknya, kalau saya sudah meninggal nanti, tolong jasad saya dia bakar. Summa ishaquni, kalau sudah dibakar, tolong diratakan, maksudnya dijadikan abu. Ya, namanya dibakar itu kan nanti lama kelamaan menjadi apa? Debu, itu kan? Tolong ya dijadikan apa? Debu. Summa daruni firrih fil bahr. Kemudian tolong ya jasad saya tadi yang sudah jadi debu, tolong dibuang di mana? Bahar. Bahar itu apa? Laut. Ya. Ini wasiatnya kepada siapa? Anaknya.
Wallahi, belum mengatakan, demi Allah, la in qadara alayya rabbi la yu'adzibani adzaban ma 'adzabahu ahadan. Demi Allah, aku yakin kalau Allah menangkapku, nanti Allah akan apa? Mengazabku dengan azab yang sangat pedih yang belum dirasakan oleh orang sebelumku. Jadi dia sudah putus asa dari rahmat Allah, dan dia sudah mengetahui bahwasanya nanti kalau saya bertemu Allah, pasti Allah akan akan mengazabku dengan azab yang sangat pedih. Maka dari itu dia mewasiatkan kepada anaknya, tolong sudah, aku meninggal dunia, jasadku dibakar, kemudian ditaburkan kemana? Ke laut. Nah, qala fafa'alu, akhirnya anaknya melakukan wasiatnya. Fafa'alu bidzalik, dilakukan, dibakar beneran ya setelah dia meninggal dunia. Faqala lil ardi addi ma akhadat fa idza huwa qa'imun faqala lahu. Akhirnya ketika anaknya sudah membuang jasad orang tuanya ini yang sudah menjadi debu ke laut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat agar serpihan debu tadi kemudian menjadi satu ya, atau menjadi sosok manusia yang sebelumnya tadi. Akhirnya malaikat pun melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tadi sudah jadi debu, kemudian menjadi manusia lagi. Allah mampu nggak seperti itu? Mampu. Allah mampu menghidupkan, Allah mampu mematikan. Gitu kan? Baik. Akhirnya ringkas cerita, ketika dia sudah hidup lagi, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ma hamalaka ala ma sanahta?" Kenapa kamu lakukan hal seperti itu? Kenapa kamu menyuruh anakmu untuk membakar jasadmu sampai menjadi debu kemudian dibuang di laut? Apa kata dia? Ya, khasyataka, dikarenakan aku takut kepadamu ya Allah. Aku takut azabmu. Kenapa? Karena aku ketika di dunia sudah melakukan ataupun sudah meninggalkan perintah-perintahmu. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah dan semisalnya. Maka dari itu aku menyuruh anakku biar jasadku hilang sekalian. Kata para ulama, jamaah sekalian, penting ya. Baik, kata para ulama, sebenarnya orang ini itu faham, meskipun jasadnya sudah dihancurkan jadi debu, Allah masih mampu menyiksa dia atau tidak? Mampu. Makanya dia mengatakan tadi apa? Kalau Allah sampai mendapatiku, Allah akan menyiksaku dengan adab yang sangat pedih. Supaya dia paham. Kata para ulama, ini seperti orang yang lari dari singa, padahal dia tahu singa pasti akan menangkapnya. Misal nih, antum di hadapan singa 1 meter. 1 meter ya. Antum di hadapan singa berapa meter? 1 meter. Kebetulan singanya sudah 3 hari puasa. Sudah berapa hari puasa? 3 hari. Maksudnya nggak dapat makanan sama sekali. Baik. Antum akan lari, iya atau tidak? Tapi dalam hati antum pasti pesimis. Oh, saya lari pasti akan ketangkap 1 meter, bayangkan. Larinya singa seperti apa? Kencangnya. Ya. Itu dikiaskan seperti laki-laki ini, meskipun dia merasa ya, dia menyuruh anaknya agar jasadnya dihancurkan menjadi debu, tapi secara batin dia yakin, meskipun seperti itu nanti toh Allah pasti akan menyiksa saya. Tapi saya lakukan itu dikarenakan takut azab Allah Subhanahu wa taala. Aku takut keagunganmu ya Allah. Aku takut azabmu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faghfira lahu. Dosanya kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah luar biasa atau tidak? Kenapa? Karena dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut itu ibadah atau tidak? Ibadah. Antum sudah belajar kitab tauhid. Di antara macam ibadah adalah khasyah. Apa itu khasyah? Takut kepada Allah Subhanahu. Takut kepada Allah mencakup segalanya. Di antaranya takut azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikarenakan dia takut azab Allah, ketika Allah tadi bangkitkan dia lagi dan dia menjawab, aku lakukan itu karena saking takutnya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diampuni seluruh dosanya. Diampuni seluruh dosanya. Yang menjadi pelajaran adalah jamaah sekalian, kalau orang tidak mengetahui rahmat Allah begitu luas, maka dia akan nekat, ya atau tidak? Sebagian orang sudah tidak mau peduli dengan agama Islam. Saya sudah terlalu jauh. Antum sering dengar seperti itu kan? Kata-kata orang yang sering bermaksiat kemudian mengatakan saya sudah terlalu jauh sama Allah. Sudah, antum nggak usah nasihati saya.
Ya, sudah antum nggak usah nasihati saya. Kenapa? Karena dia tidak paham bahwasanya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat sangat luas. Akhirnya dia akan melakukan sesuatu ya yang apa namanya? Yang mengerikan, bunuh diri dan semisalnya. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang mulia ini saya akan bahas ya bukti-bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat rahmat kepada pendosa ataupun kepada orang yang sering berbuat apa? Dosa. Untuk kita semua manusia tempatnya dosa, tempatnya lalai. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam khata. Setiap manusia pasti sering melakukan perbuatan dosa. Antum kalau belajar bahasa Arab, khata itu namanya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu artinya tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Itulah manusia. Dan kita tidak memungkiri, saya atau antum semua ya pasti sering melakukan perbuatan apa? Dosa. Ya, pasti sering melakukan perbuatan dosa. Mulai dari ya bertemu teman ya dengan wajah yang masam, atau di dalam hati terkadang bertemu orang yang di bawah kita levelnya kemudian merendahkan, ya kan? Terkadang ada hasad dalam diri kita, atau terkadang kita riak sombong dengan amalan kita. Pasti setiap orang pasti pernah melakukan apa? Perbuatan dosa. Oleh karena itu ini adalah bukti-bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat rahmat ya kepada orang yang sering melakukan perbuatan dosa. Bukti yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, Allah senantiasa menutupi aib kita ketika kita berbuat apa? Dosa. Antum ya ketika melakukan perbuatan dosa, aib antum sering ditutup sama Allah atau sering diumbar sama Allah? Lebih sering ditutupnya atau lebih sering diumbarnya? Lebih sering ditutup. Kita sepakat. Dan kebanyakan orang biasanya kalau melakukan perbuatan dosa diam-diam ya atau tatkala sendirian. Dan Allah tutup ya, Allah jadikan orang tidak melihat dosa kita. Luar biasa, itu nikmat yang luar biasa. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Makanya di antara nama Allah adalah apa? As-Sittir. Apa Sittir? Yang maha menutupi aib manusia. Yang maha menutupi aib manusia ketika berbuat dosa. Oleh karena itu jamaah sekalian, demi Allah, jika seandainya Allah tidak tutupi aib kita, ya dosa kita yang telah kita lakukan, tidak ada orang yang mau duduk sama kita. Makanya para ulama mengatakan, lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun. Jika seandainya dosa memiliki bau, maka tidak ada orang yang mau duduk dengan kita. Bayangkan jika seandainya satu dosa ya kemudian mengeluarkan bau yang busuk, bau bangkai misalkan, lalu bagaimana dengan dua dosa, lalu bagaimana dengan tiga dosa, empat dosa, ya berkali-kali dosa yang kita lakukan, semakin bau diri kita ya, tidak ada orang yang mau duduk dengan kita. Tapi dikarenakan Allah Sittir, Allah maha penutup aib ya, aib seseorang yang melakukan dosa, maka ya meskipun kita melakukan dosa tidak ada bau busuk kecuali kalau dia tidak mandi. Kecuali kalau dia tidak mandi. Bau busuknya dikarenakan tidak mandi, ya bau ketek dan semisalnya. Tapi bukan dikarenakan dosa yang telah dia lakukan. Nah, karena itu ada perkataan syair juga yang sangat indah. Para ulama mengatakan syair yang sangat indah, wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama alayya man yalqani. Ya, kata penyair mengatakan, demi Allah, jika manusia mengetahui buruknya diriku, jika seandainya manusia mengetahui aib-aibku, dosa-dosaku, la abas salama alayya man yalqani. Orang yang bertemu denganku tidak mau mengucapkan salam. Orang yang bertemu denganku tidak mau mengucapkan salam. Ya, contoh sederhananya seperti ini. Jika seandainya antum ya dizalimi sama teman antum, sekali mungkin dimaafkan, dia atau tidak? Dua kali masih dimaafkan? Masih, masya Allah, Rahim. Tiga kali masih dimaafkan atau tidak? Mikir-mikir dulu Ustaz. Ya, mikir-mikir dulu. 4 kali sudah tidak ada toleransi. Ya, saya tidak akan berteman denganmu selamanya sampai meninggal dunia. Kan gitu. Antum kalau bertemu sama orang ini, antum ucapkan salam atau tidak? Oh sudah, apalagi salam gitu kan. Ya, kalau saya bisa terbang ke
ketika ketemu orang ini saya akan terbang untuk menghilang, gitu kan? Saking bencinya sama orang yang sering mendolimi dia. Ya kan, seperti itu, ya. Sederhananya seperti itu. Makanya kata para ulama mengatakan, jika seandainya orang-orang mengetahui dosa yang telah kita lakukan, maka orang yang bertemu dengan kita tidak mau mengucapkan salam. Ya, tidak mau mengucapkan bahasa salam. Tapi Allah Subhanahu wa taala setir. Allah Maha penutup aib, sehingga aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita berbuat dosa, Allah tutup aib kita. Jangan kita umbar sendiri. Jangan kita umbar sendiri. Ada sebagian orang, ya, dia berbuat dosa, sudah ditutup aibnya sama Allah. Kemudian dia umbar sendiri. Dia bangga, dia cerita sama temannya, semalam saya melakukan ini. Ada nggak seperti itu? Ada. Ya, oleh karena itu dalam hadis yang sahih, Nabi telah menceritakan fenomena ini. Ada orang yang dosanya ditutup sama Allah, tapi justru diumbar dia sendiri dosa tersebut. Dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, Nabi pernah bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Kata Nabi, setiap umatku pasti diampuni dosanya, kecuali orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Wa inna minal jihar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara terang-terangan melakukan kemaksiatan, kasusnya adalah, kata Nabi, an ya'malar rajulu bil lail. An ya'malar rajulu bil lail. Di malam hari dia telah melakukan perbuatan dosa. Di malam hari telah melakukan perbuatan dosa. Kemudian yusbihu wa qad satarahullah, di pagi hari dosanya ditutup sama Allah. Malam berbuat dosa, pagi dosanya dia tutup sama Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayaqul, kemudian di pagi hari dia ceritakan perbuatan dosanya. Saya melakukan ini, saya melakukan ini, saya melakukan ini. Ya, ada nggak orang seperti itu? Ada. Ya, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Maha Rahmat sudah tutup dosa kita, sudah tutup saja. Gak usah cerita sama orang. Ya, tinggal kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bukti yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat rahmat kepada orang-orang pendosa. Ya, kata para ulama, Allah tidak mengadab seseorang yang melakukan perbuatan dosa. Allah tidak mengadab seketika, iya atau tidak? Jika seandainya setiap dosa yang dilakukan manusia langsung diadab sama Allah, orang itu meninggal dunia misalkan, dikasih adab sama Allah, tersisa nggak manusia di dunia? Nggak tersisa. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Dan jika seandainya setiap dosa diadab sama Allah, nggak ada yang tersisa di dunia. Ya, saya, antum semua tidak di sini. Karena saya dan antum semua pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Ini diantara rahmat Allah, kata para ulama. Terkadang dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah tidak langsung turunkan adabnya, tapi Allah berikan kesempatan kepada hamba tersebut untuk merenung, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika seandainya setiap dosa langsung Allah turunkan adab, kata para ulama, manusia tidak akan tersisa di muka bumi ini. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 58, wa rabbukal ghafurur rahmah. Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah Maha Pengasih. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Lau yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab. Kata Allah, kalau Allah berkehendak menurunkan azab kepada orang yang melakukan kemaksiatan, Allah akan segerakan azabnya. Allah mampu atau tidak? Mampu. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ballahum mau'idun. Tapi Allah berikan tenggang waktu. Makanya kalau kita bermaksiat kepada Allah dan Allah tidak mengadab kita, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita harus merenung, ya. Merenung, kemudian bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah melanjutkan kemaksiatan yang kedua, kemaksiatan yang ketiga. Ya, baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara bukti yang ketiga bahwasanya Allah juga rahmat kepada orang-orang yang
sudah terjerumus dalam perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa taala tatkala melihat hambanya melakukan perbuatan dosa, Allah turunkan musibah. Di antara rahmat Allah kepada pendosa, ya, ketika dia berbuat dosa, Allah turunkan apa? Musibah. Ya, dan antum merasakan ya, terkadang kalau seseorang melakukan perbuatan dosa, ada saja musibahnya. Anaknya sakit kah? Ya, istrinya sakit misalkan, tiba-tiba mau berangkat kerja yang biasanya tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba apa? Motornya tertabrak. Ya, ya atau tidak? Ada saja musibahnya. Dan ketahuilah itu semua dikarenakan dampak kemaksiatan. Maksiat itu ada dampaknya. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, dampaknya maksiat itu terkadang tidak langsung. Antum hari ini melakukan kemaksiatan, apakah dampaknya langsung di hari itu? Terkadang tidak. Terkadang kata para ulama, dampaknya bisa setahun setelahnya. Bisa apa setahun setelahnya. Nah, karena itu terkadang para ulama ketika ditimpa musibah, ya, langsung dia mengatakan seperti ini. Sebagian mereka ada mengatakan seperti ini, demi Allah, ya, musibah yang sekarang saya rasakan ini dikarenakan dosa yang pernah saya lakukan 1 tahun yang lalu. Yang kan dia masih ingat 1 tahun yang lalu melakukan perbuatan dosa, dampaknya baru setelah 1 tahun. Ya. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, terkadang dampaknya dosa tidak langsung di hari itu. Hari itu kita melakukan dosa, terkadang Allah nanti dulu, ya, dampaknya nanti Allah akhirkan. Terkadang Allah juga mengakhirkan sampai dia meninggal dunia, baru nanti ketika di mana, di akhirat, gitu kan? Nah, Allah berikan dia ujian. Taib, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu yang ketiga, bukti Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rahmat kepada orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Terkadang setiap dosa yang kita lakukan kemudian Allah berikan musibah dikarenakan dosa tersebut. Tujuannya untuk apa? Allah berikan musibah tatkala kita melakukan dosa, setelah itu Allah uji kita. Allah berikan musibah kepada kita. Tujuannya untuk apa jamaah? Agar kita kembali kepada Allah. Ya, bisa dikatakan Allah ngasih kode. Allah ngasih apa kode? Makanya kalau setiap perbuatan yang kita lakukan, dosa kecil atau besar, langsung Allah tegur dengan musibah, itu kode. Allah sayang sama kita. Allah ingin kita apa? Kembali. Ya. Allah sayang kita, Allah ingin kita apa? Kembali. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukti yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat rahmat, ya, rahmatnya luas, bahkan sekalipun kepada orang yang sering melakukan perbuatan dosa. Tatkala orang tersebut melakukan perbuatan dosa, ya, sudah kita katakan tadi Allah akan timpakan musibah. Dan terkadang justru musibah tersebut kebaikannya kepada si pendosa. Itu apa? Untuk menghilangkan dosa-dosanya. Kurang rahmat Allah. Kurang apa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang kita rasakan dikarenakan dosa yang pernah kita perbuat, itu kebaikannya kembali kepada kita lagi, bukan kepada Allah. Justru dengan musibah tersebut Allah akan hapuskan satu persatu dosa yang pernah kita lakukan. Nah, itu diantara bukti, ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan perbuatan dosa. Dalam hadis yang sahih, Nabi pernah bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin." Tidak ada satupun seseorang yang ditimpa nasab. Nasab itu letih. Antum pernah merasakan letih? Capek, letih habis kerja, ya. Wala wasabin, atau rasa sakit. Nasab, ya, nasab itu rasa sakit. Wala wasabin, ya. Wala hammin, atau rasa kekhawatiran. Letih, capek, kemudian apa? Sakit, ham, khawatir, gundah. Wala huznin, sedih, ya, sedih. Wala adza, atau rasa sakit, gangguan dari orang lain, dizalimi orang lain, ya. Hatta syaukati yushakuha, bahkan duri yang menancap di kaki seorang muslim, illa kafarallahu bihi khatayahu,
kecuali Allah akan hapuskan dosa dia. Makanya letihnya antum ketika bekerja, dihapuskan dosa sama Allah. Ya. Rasa khawatir. Tapi biasanya rasa khawatir itu muncul karena apa? Karena apa, Pak? Nggak ada uang. Tapi kata para ulama, terkadang rasa khawatir, gundah, sedih itu muncul karena perbuatan dosa. Makanya seringnya orang yang melakukan perbuatan dosa setelah itu dirinya apa? Senang atau sedih? Sedih, was-was, khawatir. Oleh karena itu orang yang dia mencuri, meskipun setelah mencuri dia tinggal di hotel bintang 5 misalkan. Setelah mencuri kemudian dia dapat uang kan, banyak kan, ratusan juta. Saya sewa hotel bintang 5 semalam 5 juta misalkan. Apakah dia tidur dengan nyenyak? Oh, tidak bisa. Ya, setiap dosa akan memberikan efek apa? Khawatir. Ya, sedih, khawatir, takut. Itulah dosa. Apakah orang yang setelah membunuh ya saudaranya misalkan, ya setelah itu dia pergi ya keluar kota, kemudian berlibur ke pantai dan semisalnya, apakah dia merasa senang? Tidak, masih ada khawatir dalam dirinya. Kata para ulama, khawatir yang dia rasakan itu terkadang bisa menghapuskan dosanya dia. Terkadang bisa menghapuskan dosa dia. Paham di sini? Nah, ya, oleh karena itu terkadang khawatir yang muncul dikarenakan perbuatan dosa itu menghapus dosa sebenarnya. Yaitu apa? Itu penghapus dosa, dan itu sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kelima, bukti bahwasanya Allah sangat rahmat bahkan kepada orang yang sudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Allah buka pintu taubat selebar-lebarnya meskipun dosa yang dia lakukan sudah sangat banyak. Nah, meskipun dosa yang dia lakukan sudah sangat banyak. Makanya saya nasihatkan kepada antum semua, jangan menghakimi orang. Kalau dia sudah banyak berbuat dosa, ayo kita ajak untuk apa? Berbuat baik, bertaubat. Jangan pula kita kemudian mengecam, wah kamu sudah bunuh 2 orang kan? Sudah, kamu neraka jahanam, kekal di dalamnya sudah. Allah nggak mungkin terima taubatmu. Jangan seperti itu. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada seorang pendosa ya. Kemudian dia sedang bincang sama teman-temannya. Kemudian teman-temannya mengatakan, ya Allah tidak akan menghapuskan dosamu. Sungguh sangat besar dosa yang telah engkau lakukan. Kemudian akhirnya Allah mendengar percakapan orang itu. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla an la aghfira lahu." Siapa tadi yang sudah mengatakan dengan pedenya, aku tidak akan menghapuskan dosa si fulan meskipun sudah banyak dosanya. Ketahuilah, sekarang saya sudah menghapuskan dosa si fulan. Bayangkan. Ya, oleh karena itu jangan sampai kemudian kita udah kamu pendosa kamu. Ya sudah, Allah nggak mungkin menerima tobatmu, tempatmu neraka jahanam. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti ajak bertaubat lebih baik. Ayo kita bertaubat. Rahmat Allah sangat luas. Itu luar biasa. Itu ajaran yang diajarkan oleh para ulama salaf. Gitu kan? Nah, akhirnya orang yang tadi mengatakan kepada saudaranya sudah tidak ada pintu taubat, justru Allah mengatakan, ahbattu amalak. Kamu yang mengatakan seperti itu, justru aku menghapuskan amal-amal baikmu. Justru aku menghapuskan amal baikmu. Karena kan dia sudah merasa pede, sombong dengan amalan baiknya, sedangkan temannya pendosa, kemudian mengatakan Allah nggak akan ampuni kamu. Ya, justru karena perkataan itu Allah menghapuskan amal-amal dia. Nah, karena itu jamaah sekalian, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, ketahuilah pintu taubat masih terbuka lebar selagi dia belum meninggal dunia. Masuk waktu, Pak? Baik, fadhal adzan terlebih dahulu.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik jamaah sekalian, di antara bukti yang kelima bahwasanya Allah itu maha rahmat, rahmat Allah itu luas kepada orang-orang pendosa. Sudah kita katakan, dosa sebesar apapun Allah masih buka lebar-lebar pintu taubat. Syaratnya selagi dia belum meninggal dunia. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, bahkan Allah tidak hanya buka pintu taubat, Allah masih panggil orang pendosa dengan panggilan ibadi, wahai hambaku. Kurang rahmat Allah, kurang apa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, bayangkan ya, alladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Ya, kata-kata melampaui batas itu melakukan dosa sekali apa dua kali? Sering kali. Sekali atau dua kali, tapi sering kali. Melampaui batas berarti kan sudah melewati batas. Sekali dua kali mungkin masih masuk batasan. Ya, tapi kalau sudah melewati batas itu sudah sering kali. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka setiap dosa apapun mungkin Allah ampuni. Iya mungkin, apapun itu dosanya. Ya, selagi dia bertaubat, dia benar-benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah orang yang paling durjana di muka bumi ini, yang paling zalim, yang dosanya bisa kita katakan luar biasa besarnya. Ya, pentolannya orang-orang maksiat. Itu siapa? Fir'aun. Kita sepakat ya, pentolannya orang-orang maksiat. Kita sepakat mengatakan apa? Fir'aun. Ya, kurang maksiat apa? Dia mengaku sebagai apa tuh? Tuhan.
Dia mengaku sebagai Tuhan. Ini luar biasa ya, luar biasa dosanya. Bahkan saking durjananya Fir'aun, saking dolimnya Fir'aun ini, betapa besar dosanya, maka dia pernah mengejek Allah. Bayangkan, pernah mengejek apa? Allah. Mengaku Tuhan, kalau dia tidak mengejek Allah mungkin biasa. Ya mungkin dia dosa besar, akan tapi nggak terlalu parah. Tapi kalau sudah mengaku Tuhan kemudian mengejek Tuhan yang sebenarnya yaitu siapa? Allah, itu luar biasa dosanya. Makanya Fir'aun itu pentolannya orang melakukan apa? Perbuatan dosa. Sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 38. Ini perkataan luar biasanya Fir'aun ini. Fir'aun mengatakan, "Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi." Fir'aun mengatakan kepada pembesar-pembesarnya, ajudan-ajudannya, ya, wahai ajudan-ajudanku, ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku. Aku tidak melihat ada Tuhan yang lain yang berhak ya kalian ibadahi kecuali apa? Saya, yaitu Fir'aun. Ya, Fir'aun. Kemudian Fir'aun setelah itu mengucapkan kepada Haman. Ya, Haman ini diantara apa namanya prajuritnya Fir'aun juga. Ya Haman, wahai Haman, ij'al li sarhan. Wahai Haman, bikinkan aku istana. Bikinkan aku apa? Istana. Istana yang sangat tinggi, kata Fir'aun. La'alli attali'u ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat di mana Tuhannya Musa. Itu mengejek atau tidak ini? Mengejek. Musa kan sering mengatakan, Tuhan saya Allah ada di atas, kan itu. Maka Fir'aun membalas perkataan Musa tersebut, wahai Haman, Musa mengatakan Tuhannya di atas, tolong bikinkan istana yang sangat tinggi agar aku bisa tengok ada atau tidak Tuhannya Musa ini. Ini luar biasa atau tidak? Luar biasa. Allah kalau mentakdirkan mengadab Fir'aun seketika jadi debu, bisa atau tidak? Oh, bisa. Tapi apakah Allah langsung seperti itu? Tidak. Allah utus siapa? Nabi Musa. Allah utus Nabi siapa lagi? Harun, yang kan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah rahmat atau tidak? Rahmat. Berarti Allah masih mengharapkan Fir'aun bertaubat atau tidak? Masih. Buktinya apa? Buktinya masih diutus Nabi Musa sama Nabi Harun. Bayangkan jamaah sekalian, kata para ulama, ini luar biasa rahmat Allah. Fir'aun sudah sebesar itu dosanya kepada Allah, bahkan mengejek Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun agar Fir'aun bisa bertaubat, bahkan Nabi Musa dan Harun suruh berdakwah dengan lembut. Luar biasa atau tidak rahmat Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa qula qaulan layyina. Ya, dakwahilah Fir'aun dengan perkataan yang apa? Yang lembut. Antum bisa sesabar itu? Orang sudah mengejek antum, menginjak-injak martabat antum. Apakah antum akan mendakwahi dengan lembut atau antum akan lemparkan bom ke rumahnya? Luar biasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah antum akan datang ke rumahnya membawa kampak? Ya? Ini Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Allah martabatnya sudah direndahkan serendah-rendahnya. Diejek serendah-rendahnya, dihina serendah-rendahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sabar. Ya, wahai Musa, dakwahi dia. Harun, dakwahi dia. Ya, sebelum kalian berdakwah, tolong saya nasihatkan, ya, kepada engkau, kalian berdua dakwahi dengan cara yang apa? Lembut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebesar apapun dosa, sebenarnya Allah masih membuka pintu taubat. Tergantung orangnya mau bertaubat atau semakin menjadi-jadi, gitu kan? Tergantung orangnya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada kisah juga, antum sering dengar kisah ini. Pembunuh berapa nyawa? 100 nyawa. 99 jadi 100. Sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, riwayat Ibnu Majah juga. Ada seorang hamba atau seorang manusia, dia membunuh 99 nyawa. Akhirnya summa uridat lahu taubah, dia ingin bertaubat. Namanya ingin bertaubat, minta fatwa, cari fatwa. Barangkali ada ulama yang masih ya berfatwa bahwasanya Allah masih menerima taubat saya. Akhirnya dia mendatangi ahli ibadah. Ahli ibadah itu berarti dia rajin ibadah tapi tidak didasari dengan
ilmu. Makanya antum harus seimbang. Ya, berangkat ngaji juga ibadah. Antum berangkat thalabul ilm, antum juga jangan lupa ibadah. Dan menuntut ilmu juga apa? Ibadah. Jangan sholat malam luar biasa, ya tidak pernah terlewatkan. Ngaji pun nggak pernah. Bukan nggak pernah terlewatkan, tapi nggak pernah datang. Ini bahaya. Makanya disebutkan oleh para ulama, syaitan itu paling senang ahli ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, karena mudah disesatkan. Makanya ada kitab namanya Talbis Iblis, karangan siapa? Ibnul Jauzi. Apa itu talbis? Bisikan iblis ataupun tipu daya iblis kepada manusia. Di antara tipu daya iblis itu mereka paling senang menyesatkan ahli ibadah tapi nggak pernah ngaji. Ahli ibadah tapi nggak pernah ngaji. Itu paling mudah disesatkan. Itu paling mudah disesatkan. Makanya harus seimbang ya. Ibadah ya juga jangan lupa nuntut ilmu. Karena ibadah yang tidak didasari dengan ilmu itu sama saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kitab fikih membahas rukun-rukun wudu. Itulah ilmu. Ya kalau antum wudu saja tidak mempelajari bagaimana rukunnya, nggak sah wudunya kan gitu. Meskipun niatnya baik, iya atau tidak? Nah, ya meskipun niatnya baik. Tapi kemudian orang ini yang sudah membunuh 99 jiwa bertemu ahli ibadah mengatakan, apakah masih ada taubat bagi saya? Ahli ibadah mengatakan, tidak. Oh, kamu sudah durjana sekali ini, kurang ajar kamu ini. Itu kan 199 orang kamu bunuh, nggak ada taubat sama sekali. Akhirnya apa? Dibunuh sekalian. Genap 100 ini. Ya, dibunuh sama dia. Akhirnya dia cari orang lagi ya untuk cari fatwa. Barangkali masih ada jalan taubat bagi dia. Bertemulah dengan orang berilmu. Akhirnya dijawab dengan benar, dengan bijak, iya. Allah Maha Rahmat. Allah masih membuka lebar-lebar pintu taubat untukmu. Akhirnya dinasihatkan, apa nasihatnya? Kalau kamu ingin bertaubat, cari tempat yang baik. Karena perbuatan dosa itu terkadang terjadi dikarenakan efek siapa? Teman yang buruk, gitu kan? Dikarenakan circle yang kurang baik ya menyebabkan orang itu berbuat dosa kan gitu. Nah, ya. Karena itu kita cari circle-circle apa yang baik. Akhirnya dinasihatkan, kamu pergi ke kampung ini. Kampung ini terkenal baik. Ya, nanti kamu bertaubat ya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Dia melakukan perjalanan, akhirnya dia baru melangkahkan satu langkah untuk menuju ke kampung yang baik tersebut. Kemudian Allah cabut nyawanya. Baru satu langkah ini, belum masuk. Jadi langkah yang satu masih di kampung yang buruk, langkah satunya sudah di kampung yang baik. Akhirnya disebutkan dalam riwayat, ikhtasamat malakul rahmah wa malakul adab. Malaikat azab dan malaikat rahmat berdebat. Ini masuk surga apa neraka ini? Malaikat rahmat mengatakan enggak, kaki dia sudah melangkah satu. Malaikat adab mengatakan, tapi kan belum dua-duanya. Akhirnya ternyata dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya dosa sebesar apapun ya Allah Subhanahu wa taala masih bukakan pintu taubat yang sangat lebar. Kisah terakhir jamaah sekalian. Antum pernah dengar kisah Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud. Apa itu Ashabul Ukhdud? Orang-orang yang beriman zaman dahulu kemudian disiksa. Ya, dikarenakan teguh dengan keimanannya disiksa, dimasukkan ke dalam parit yang sangat dalam, kemudian dibakar. Bayangkan. Kayak ujian orang zaman dahulu itu luar biasa. Kita nggak bisa bayangkan ujian orang zaman dahulu ya, dikubur hidup-hidup, dibakar. Alhamdulillah kita sekarang di Indonesia beriman, aman, tentram. Nggak ada yang mengancam sama sekali ya, nggak ada. Luar biasa. Itu nikmat dari Allah. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di atas hidayah, di atas keimanan. Berat ujian-ujian orang terdahulu. Bahkan kalau kita lihat ujian sekarang, orang yang paling berat ujiannya siapa? Orang Palestina. Orang Palestina luar biasa mereka. Rumah mereka hancur, ya. Anak-anak mereka yang masih bayi meninggal dunia, dibom sana sini, gitu kan? Tapi mereka masih kuat, ya, keimanan mereka. Ya, karena mereka meyakini bahwasanya, ya, setiap kesusahan pasti ada kebaikan di surga.
ya, setiap kesusahan yang mereka rasakan dan dia memperjuangkan keimanan kepada Allah, tidak akan sia-sia. Pasti Allah akan gantikan dia dengan ganti yang bahkan lebih baik ketika di akhirat. Lihat mereka, ya, ada yang dibunuh, tiba-tiba dibunuh, ya. Ya, dinasihati sama tentara Israel, ya, suruh pergi, nggak mau pergi, akhirnya ditembak hidup-hidup seorang ibu. Sering sekali kita berseliweran video seperti itu. Luar biasa, ya, ujian mereka. Kita di sini sholat tenang, ya, berangkat kajian tenang, tidak ada ancaman sama sekali. Nah, akhirnya ashabul ukhdud ini, ya, dibakar hidup-hidup sampai meninggal dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayatnya? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Lihat kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang sudah menyiksa orang-orang yang beriman, itu tadi yang dimasukkan ke parit kemudian dibakar, ya, tsumma lam yatubu, kemudian dia tidak bertaubat. Kata para ulama, jika seandainya mereka pelaku ini bertaubat kepada Allah, diterima nggak taubatnya? Diterima. Inilah rahmatnya Allah, kata para ulama. Ya, Allah mengatakan tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Kata para ulama, kalau mereka bertaubat, Allah pasti ampuni, meskipun sudah sebesar itu dosanya. Ya, bayangkan, ya, dibakar hidup-hidup kaum orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Tapi jamaah sekalian, yang terakhir, bukti bahwasanya Allah sangat rahmat kepada pendosa. Bayangkan, kita sudah sering berbuat dosa, tidak hanya sekali dua kali, ya. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita bertaubat, Allah mencintai kita. Allah mencintai kita. Itu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita kiaskan dengan manusia yang lain. Kalau ada orang yang mendolimi antum berkali-kali, setiap hari misalkan dalam sebulan. Sebulan kan ada 30 hari. Selama 30 hari antum didolimi terus. Baik. Apakah ketika orang itu minta maaf sama antum maafkan? 30 hari berturut-turut antum didolimi. Ya, maafkan aja susah kan? Maafkan enggak? Baik. Toh, taruhlah antum sudah memaafkan, antum masih ungkit-ungkit enggak kesalahannya? Oh, ungkit-ungkit. Bahkan bisa jadi sampai berapa keturunan? 7 keturunan. Oh, ini kamu dulu suka bully saya ini. Gitu kan? Sering manusia itu seperti itu. Ingat, ya. Ingatannya kuat dengan kesalahan orang lain. Tapi kalau kebaikan orang lain lupa, gitu kan? Manusia seperti itu. Baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita sering berbuat dosa, kita bertaubat, diterima taubat kita, Allah tidak ungkit-ungkit kesalahan kita. Allah enggak ungkit-ungkit masa lalu kita, tidak. Justru Allah mencintai orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang sering bertaubat. Subhanallah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita sudah sering berbuat dosa, Allah ampuni dosa kita, kemudian Allah mencintai kita. Kalau kita dizalimi sama manusia berulang kali, kita memaafkan, ia memaafkan, mencintai bisa atau tidak? Oh, nggak bisa. Musuh antum misalkan, mantan musuh antum yang sudah antum maafkan, bisa nggak kemudian antum cintai? Susah sekali. Ingat terus kan, wah, kamu dulu aja pukul saya kok, kamu dulu hina saya, ya, hina martabat saya, ya, maafkan, tapi saya masih ingat. Nggak mungkin saya mencintai anda, kan gitu. Allah luar biasa jamaah sekalian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala maha rahmat. Bahkan dalam hadis yang lain jamaah sekalian, Allah sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba, melebihi kebahagiaan seseorang yang kehilangan ontanya di padang pasir. Hadis sahih. Rasulullah mengatakan, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdin min rajulin." Ya, Allah sangat bahagia, bahkan Allah lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba daripada bahagianya seseorang yang kehilangan ontanya di padang pasir, dan ontanya membawa bekal yang sangat banyak, minuman dan makanan. Mungkin bekal berbulan-bulan untuk dia. Dia tertidur sebentar di bawah pohon, kemudian tiba-tiba ontanya hilang. Dia cari kemana-mana, tidak ada, sampai capek dia. Akhirnya dia tidur lagi, istirahat. Ya, setelah dia bangun, dia mendapatkan ontanya di hadapan dia. Oh, dia luar biasa kebahagiaannya. Bayangkan, antum kehilangan mobil BMW yang harganya 1 miliar. Ya, malam ini antum kehilangan misalkan. Sudah antum cari kemana-mana, lapor polisi, ya Allah.
ya sudah meminta kepada Allah, bahkan sudah lapor polisi. Polisi sudah angkat tangan. Pak, kasus Anda tidak bisa selesai. Saya nggak tahu pencurinya siapa. Akhirnya antum tidur kan, capek. Pagi-pagi ternyata sudah di garasi mobil. Antum bahagia seperti apa? Masya Allah, gitu kan? Luar biasa, gitu kan? Kebahagiaannya. Allah lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba daripada orang seperti itu. Ya, daripada orang yang kehilangan ontanya dan bekalnya, kemudian onta dan bekalnya itu kemudian kembali lagi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu jamaah sekalian, kita semua tentu pernah melakukan perbuatan dosa, tapi ya pelajarannya adalah jangan lupa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala Tawwab. Allah Maha penerima taubat dan Allah tidak akan mengungkit perbuatan dosa kita. Justru Allah akan mencintai kita semua. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.